Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roy Martin Saputra Hamonang Nasution sebagai mahasiswa PPG Batch 2 2024 di LPTK UIN Syahada Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan, yang pada saat ini dalam pelaksanaan UKIM uji kompetensi tertanggal 28 sampai 31 Januari 2025 di SMK Negeri 3 Sibolga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo Antropo Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah, kampus ini dulunya adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tahun 1962, kemudian berubah status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara pada tahun 1965. Hingga tahun 1968 telah menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, cabang Padang Sidimpuan. Setelah 5 tahun kemudian, berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, cabang Padang Sidimpuan. Pada tahun 1997, berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Pada tahun 2014, kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Hingga akhirnya, pada tahun 2022 beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022. Kemudian, Menteri Agama melantik kembali Dr. Muhammad Darwis Dasopang sebagai rektornya. Menjadi status Universitas Islam Negeri, kampus ini telah mengambil bagian dalam integrasi, interkoneksi, interdisipliner dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman di dunia akademisi, baik secara nasional dan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, kampus ini memiliki visi untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan Theo Antropo Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan adalah kampus yang mengusung paradigma keilmuan Theo Antropo Ekosentris. Paradigma ini merupakan filosofi kehidupan kampus kita dalam mengembangkan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai layanan akademik maupun non-akademik dan kemahasiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 3 Sibolga merupakan salah satu SMK yang berada di Kota Madya Sibolga, tepatnya di pantai barat Sumatera. SMK Negeri 3 Sibolga mempunyai visi misi antara lain menciptakan tenaga kerja yang santun, terampil, dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Konsentrasi keahlian terdiri dari 8. Yang pertama, teknik konstruksi dan perumahan. Kemudian yang kedua, desain, permodelan dan informasi bangunan. Yang ketiga, teknik kendaraan ringan. Keempat, teknik sepeda motor. Kemudian yang kelima, instalasi tenaga listrik. Dan yang keenam adalah agrobisnis perikanan air tawar. 7, teknikal kapal penangkap ikan. Nautika kapal penangkap ikan. Kemudian SMK Negeri 3 memiliki 20 guru
produktif dan 50 guru normatif dan adaptif. Dari tahun ke tahun kita terus membenahi diri sehingga pada saat ini SMK 3 Sibolga ditunjuk sebagai SMK PK atau SMK Pusat Keunggulan. Selanjutnya saya menyampaikan kepada penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Ramayadi, Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara Dr. Haji Asren Nasution MA. Semoga kiranya bantuan yang diberikan oleh seluruh top order kiranya SMK Negeri 3 Sibolga dapat mengisi lapangan kerja yang ada di tingkat nasional maupun internasional. Sekian dan terima kasih. SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa. Sumatera Utara bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Rahmat Adi, Kepala Bidang Kemaritiman, di mana pada bidang kemaritiman terdapat dua konsentrasi keahlian. Yang pertama, Nautika Kapal Penangkap Ikan, dan yang kedua, Teknika Kapal Penangkap Ikan. Dalam capaian pembelajaran Nautika Kapal Penangkap Ikan, bertujuan membekali peserta didik dalam menguasai kompetensinya. Maka peserta didik perlu dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, soft skill dan hard skill. Dalam hal ini, beberapa mata pelajaran yang dipelajari adalah menerapkan perencanaan pelayaran, menerapkan ilmu pelayaran datar, mengoperasikan aplikasi radar dan elektronik, menerapkan dinas jaga atau P2TL, menggunakan kompas magnet dan kompas gasing, melaksanakan olah gerak dan pengendalian kapal penangkap ikan, melaksanakan komunikasi, menerapkan meteorologi dan oceanografi, menerapkan manajemen kapal penangkap ikan, dan memilih bahan dan alat tangkap. Melaksanakan simulasi teknik pengoperasian dengan menggunakan alat tangkap proses. Pelaksanaan kegiatan ini yaitu kita akan jelaskan bisa dilaksanakan? Siap, bisa. Baik. Oke, terima kasih. Selamat siang. Siap. Sebelum kita melakukan penangkapan ikan, kita harus menentukan dulu rute pelayarannya dari fishing base sampai ke fishing rod. Lalu kita menentukan berapa lintang dan bujurnya dan berapa jarak. Di sini KM SMK Negeri 3 Pelabuhan Perikanan, apakah bisa diterima? Di sini Pelabuhan Perikanan Sibolga, KM SMK Negeri 3 Sibolga, silakan laporan. Lapor izin berlayar menggunakan fishing rod ke arah selatan Pulau Nias dengan menggunakan alat tangkap pursein. Laporan diterima, KM SMK Negeri 3 Sibolga, silakan berlayar dengan aman dan selamat. Semoga lancar sesuai dengan rencana yang diharapkan. Siap, terima kasih. Kapal dengan kecepatan full engine. Laksanakan. Kapal dengan kecepatan full engine siap.
konsentrasi teknika kapal penangkap ikan, ada beberapa kompetensi yang akan dicapai, yaitu mengoperasikan, merawat, dan memperbaiki motor diesel, pesawat bantu kapal, instalasi listrik, penerangan dan tenaga listrik kapal penangkap ikan, instalasi sistem irigasi kapal penangkap ikan, kemudian karakteristik bahan bakar dan pelumas, sistem pengendalian dan otomatisasi, pelaporan kegiatan jaga mesin, melaksanakan perawatan dan perbaikan mesin kapal penangkap ikan, memilih bahan, dan mengoperasikan alat tangkap penangkap ikan, menerapkan gambar teknik, menggunakan dan merawat alat keselamatan kerja, serta peralatan kerja bengkel. Sebagai pengakuan kompetensi keahlian yang dimiliki oleh siswa, maka SMK Negeri 3 Sibolga sudah menjadi salah satu tempat uji kompetensi yang bekerja sama dengan LSPKP, di mana pada akhir fase nantinya siswa akan diuji kompetensinya sesuai dengan skema yang mereka pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianius Ardana. Saat ini saya sedang mengikuti uji kompetensi keahlian yang dilaksanakan di TUK SMK Negeri 3 Sibolga, bekerja sama dengan LSPKP dan BNSP. Dengan materi uji, klaster penangkapan ikan di laut, dengan alat tangkap, bukan cincin atau pursen. Dan saat ini, saya sedang melaksanakan praktek demonstrasi pengoperasian alat tangkap. Standar dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja, maka siswa kami bekali dengan sertifikat dasar, yaitu BST, HF, SAT, SSD, yang bekerja sama dengan Politeknik Sumatera Barat. Ketercapaian kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan, SMK Negeri 3 Sibolga akan mencoba semaksimal mungkin kiranya dapat diverifikasi oleh Kementerian Perhubungan dan PUKPIN, sehingga SMK 3 Sibolga dapat melaksanakan uji keahlian dengan tujuan siswa SMK Negeri 3 Sibolga khususnya konsentrasi keahlian nautika kapal penangkap ikan dan teknika kapal penangkap ikan akan memiliki sertifikat ANKAPIN 2 untuk nautika kapal penangkap ikan dan ADKAPIN 2 untuk teknika kapal penangkap ikan. SMK bisa, SMK luar biasa, vokasi kuat menguatkan Indonesia, Sumatera Utara bermartabat. SMK bisa, SMK bisa, SMK TKPI luar biasa. Perkenalkan, nama saya Bartolomeo Safari Lauli. Saya alumni dari SMK Negeri 3 Sibolga tahun 2018 angkatan 16 jurusan NKPI. Dan sekarang saya ada di Jepang dan naik kapal Makiami atau Usen. Dan saya akan memperlihatkan kondisi atau suasana di Jepang untuk kalian semua. Mohon izin senior menyesuaikan, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya Ayub Satria Huta Barat, nomor induk Taruna 5821 11118135. Program studi Diploma 4 Nautika, jalur pola pembibitan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Di sini saya sebagai lulusan SMK Negeri 3 Sibolga. Semasa saya berpendidikan di SMK Negeri 3 Sibolga, saya diajarkan tentang kedisiplinan, berkarakter, dan beretika yang baik, sehingga menjadi bekal bagi saya untuk mendaftar di Sekolah Ikatan Dinas. Di sini saya juga berterima kasih kepada guru-guru, Bapak Ibu, guru SMK Negeri 3 Sibolga yang telah mendidik saya sehingga saya bisa seperti saat ini. SMK Negeri 3 bisa.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak kami? Alhamdulillah, hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat menjadi bermakna dan menjadikan kita insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini mungkin kita semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan satu apapun dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kepada anak-anak kami, sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, ada baiknya mungkin kita berdoa agar semua proses pembelajaran kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah serta salawat bering salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Untuk itu anak-anak kami, sebelum kita memulai proses pembelajaran ini, ada baiknya kita belajar ini berdoa sebelum belajar. Kepada Muhammad Arsik, Bapak mintakan dulu untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak kami, pada hari ini kita sudah membaca doa belajar. Adapun pelajaran pada kita hari ini yaitu bab 6 tentang bagaimana menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya. Apa yang kalian pahami tentang pergaulan bebas? Remaja yang suka bergaul tanpa pilih-pilih kawan, ya. Oke. Sekarang Bapak mau bertanya dulu sama kawan-kawan atau sama anak-anak kami sekalian. Coba dulu kalian sebutkan 5 pergaulan bebas yang terjadi pada remaja. Tunjuk tangan. Ya. Tingkat pendidikan keluarga yang minim, Pak. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi? Ekonomi keluarga. Oke, ada lagi terakhir? Ada lagi? Alif, kamu tahu? Apa? Oh, mabuk-mabukan. Iya, bagus. Tepuk tangan aplaus dulu untuk kita semuanya. Iya. Jadi anak-anak kami, apa yang mau Bapak sampaikan ini adalah tujuan kita dalam pembelajaran ini. Apa yang mau kita pelajari ini ada tujuannya. Tujuannya adalah meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina itu merupakan larangan agama. Ya, merupakan larangan agama. Terus membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Ya. Yang ketiga, ada dalil, yaitu kita harus menganalisis Quran surah Al-Isra ayat ke-32. Dan serta hadis larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kelima, nanti Bapak harapkan tujuan dari pembelajaran kita ini, siswa-siswa Bapak semuanya bisa menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran surah Al-Isra ayat 32 ini. Sebab itu nanti menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nanti di akhir pelajaran kita ini kita mungkin akan buat diskusi sebelum kita buat nanti kesimpulan. Ya, anak-anak kami, Bapak mau bertanya, adakah di antara kita yang sudah hafal Quran surah Al-Isra ayat 32? Oke, silakan. Zahra.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Oke, terima kasih. Hapus dulu untuk Jara dulu. Iya. Terima kasih Jara sudah bisa menghafal. Nanti bisa jadi Jahra nanti jadi kawan-kawan untuk bisa menguji hafalannya ya. Oke, kita masuk anak-anak kami. Larangan zina dan bebas yang kita pelajari ini adalah seperti apa dalil yang disampaikan kawanmu tadi, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina. Janganlah kamu mendekati zina, ya. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Ini semua agama pun melarang hal ini. Tak ada sesuatu agama pun yang setuju dengan perbuatan zina ini. Ya. Selanjutnya ada lagi dalilnya dalam Quran surah An-Nur ayat 2. Ini tentang bagaimana apabila orang melakukan zina maka akan ada hukuman bagi mereka. Nanti kita sajikan selanjutnya. Pengertian zina. Pengertian zina kata dasarnya adalah zana dan yazni. Secara bahasa dan fahisa adalah perbuatan keji. Zina adalah hubungan selayaknya seorang suami istri yang dilakukan seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Jadi kalau sudah ada pasangan suami istri menikah tetapi mereka berzina dengan pasangan yang tidak muhrimnya, itu disebut dengan zina. Apalagi yang sudah menikah dengan yang belum menikah, ya. Pengertian lain, zina itu adalah menghubungi wanita tanpa melalui akad yang syar'i pas. Ya. Kalau tidak ada akad berarti itu dianggap zina. Hukum zina. Jadi seluruh para ulama sepakat bahwa perbuatan zina itu merupakan puncak keharaman dan dosa besar berdasarkan Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Iya, itulah dalil yang qad'i, ya, yang sah. Jadi tidak boleh lagi dirubah-rubah. Ya, memang diharamkan. Jadi kenapa ada di situ kata jangan mendekati? Jadi seperti ayat yang di atas tersebut tadi, yang sudah kita sama-sama dengar dan baca, mendekati sesuatu itu yang dapat merangsang jiwa. Jadi kenapa? Untuk melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam Quran surah Al-Furqan, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Jadi kita tidak boleh menghukum seseorang itu tanpa alasan. Ya, inilah dari Quran surah Al-Furqan ayat 68. Selanjutnya, selain hukum agama, ada hukum negara. Kita tinggal di Indonesia ini dengan negara hukum. Ya, dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara, kecuali budak. Ya, kita kan nggak ada lagi budak kan? Nah, ya, jika budak laki-laki, budak wanita berzina, maka had hukuman keduanya adalah cambuk sebanyak 50 kali. Budak pun dihukum, ya. Syarat dan hukum dalam rajam. Ya, perzinahan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah atau dengan disengaja, maka pelakunya dapat dirajam. Atau dicambuk. Siapa-siapa saja itu mereka itu. Nah, inilah dia. Pelakunya adalah mukallaf. Bila seorang anak kecil atau orang yang tidak berakal atau gila, maka tidak dapat dituntut. Ya, nggak dapat dituntut lah ya. Namanya pun anak kecil. Tapi mungkinkah anak kecil sama anak kecil itu berzina? Nggak mungkin juga. Karena mungkin bisa jadi pengaruh medsos. Tapi nanti itu kita bahas. Terus orang gila nggak mungkin. Dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Betul, suka sama suka mereka. Yang terakhir, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinahan.
ada saksi, terus pengakuan yang berzina, terus ada korinah atau petunjuk. Jadi korinah ini petunjuk. Jadi perempuan itu enggak mengaku dia zina, tapi setelah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ternyata terjadi kehamilan. Tingkat zina, ada zina dengan kerabat. Jadi dari Ibnu Abbas hadisnya Rasulullah SAW bersabda, dan siapa yang berzina dengan kerabat atau muhrim maka bunuhlah, katanya. Waduh, ini tegas ya. Ya anak-anak kami, tegas ya. Nah, ini hadis, beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Terus zina dengan tetangga. Hadisnya apa? Dosa apa yang terbesar di sisi Allah? Rasulullah SAW menjawab, bersabda Nabi Muhammad SAW, engkau menjadikan untuk Allah sekutu, padahal dia yang telah menciptakanmu. Jadi kita nggak boleh syirik. Terus kemudian apa lagi? Engkau membunuh anakmu karena khawatir makan bersamamu. Ini zaman-zaman jahiliyah dulu nyeti. Artinya kenapa? Dari makna hadis ini dibunuhnya anaknya. Takut dia miskin. Atau nanti anaknya tambah banyak, nggak terbiayainya. Itu zaman-zaman jahiliyah dulu. Atau anak perempuan menyusahkan ayahnya nanti itu. Tapi kalau sekarang tidak ada lagi. Ya. Terus apalagi? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, bersabda, engkau melakukan zina dengan istri tetanggamu. Kalau sekarang banyak itu ya? Iya, Pak. Banyak ya? Kela? Yara? Banyak kan? Apalagi di berita-berita yang sudah kita tonton. Ini zina sesama jenis. Apa yang kalian tahu zina sesama jenis? Homo. Apa lagi? Lesbi apa lagi? LGBT. Ya. Jadi para ulama mengatakan perbuatan zina ini lebih besar dosanya daripada perbuatan liwat. Ya, atau homoseksual. Inilah. Jadi ini lebih besar lagi zinanya kalau zinanya itu antara laki-laki dan perempuan. Lebih besar lagi. Nah, siapa mereka yang didapatinya melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah oleh kalian yang melakukan pelaku dan objeknya. Jadi antara pelaku dan objek itu Rasulullah SAW minta mereka itu dibunuh. Ya, tapi kalau sekarang tidak mungkin lagi. Kita mungkin HAM. Ya, apalagi sekarang kalau di luar negeri sana ada hukum yang melindungi. Ya, anak-anak kami. Maka apa kata hadis riwayat Tirmizi di sini? Terlaknatlah siapa yang melakukan amalan kaum Lut. Jadi kaum Lut itu dulu di dalam Al-Quran sudah diterangkan bahwasanya mereka itu suka berhubungan dengan lawan jenis. Siapa yang bisa menceritakan sedikit apa yang terjadi dengan kaum Lut? Zahra, Allah memberikan apa hukuman? Hujan batu, Pak. Hujan batu. Apalagi Nabila? Bumi? Iya, terbalik ya? Iya, dibalikkan Allah bumi. Sehingga mereka akhirnya semuanya tertanam di dalam bumi. Nggak ada lagi bekas. Ya. Hukum bagi pelaku homoseksual. Ah, ini. Malik Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka apa? Dirajam baik pelakunya yang sudah nikah ataupun belum. Adanya yang sudah menikah perempuan dengan laki-laki, setelah itu berubah biologisnya. Dia suka jadi sama laki-laki. Apalagi yang sekarang yang belum menikah ya kan? Ya. Terus Hasan Basri, Ibrahim Nakhai dan Hatan bin Abi Rabah, hukuman bagi pelaku homoseksual sama seperti zina. Apa tadi hukum dalam zina itu? Ada rajam, terus cambuk, ya. Siapa itu dilempari pakai batu. Ada lagi ini yang seperti Bapak sampaikan tadi. Apa-apa saja itu yang dibuat orang mereka zina. Ada dengan zina dengan hewan. Terlaknatlah siapa yang mendatangi hewan. Ya, keadaan pelakunya yang sudah menikah lebih besar daripada yang belum menikah. Orang tua yang berakal lebih tercela dibanding anak muda. Orang yang alim lebih tercela daripada orang bodoh. Orang merdeka lebih tercela daripada budak. Jadi ini ibarat tamsilan dari hadis Ahmad Tirmizi. Kenapa? Seseorang yang melakukan homoseksual dengan hewan, dengan binatang, maka betul-betul terhinalah ini manusianya. Manusia yang udah gak berakal lagi ini. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
Jadi ini, apabila ihwat sodomi baik dilakukan kepada hewan atau manusia, ia wajib dijatuhi sanksi terberat, yaitu sampai mati. Ah, itu. Dirajam itu itulah yang dilempari pakai batu. Ya. Jadi, apa hadis Nabi Rasulullah SAW? Allah mengutuk orang melakukan perbuatan kaum Lut. Diulang-ulangi sampai 3 kali. Jadi kalau sudah hadis ini diulangi Rasulullah SAW 3 kali, ini sudah sohenya minta ampun ini. Ya. Maka terlaknatlah mereka. Jadi banyak di lingkungan kita, ya, mungkin teman kita, atau bisa jadi mungkin ada tetangga dan famili kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita. Ya, mudah-mudahan di antara keluarga kita tidak ada lah ya. Amin. Ya, Rabbal Alamin. Selanjutnya Abu Hurairah Rasulullah SAW, 3 golongan yang mereka tidak diajak bicara oleh Allah. Ini orang tua yang berzina, penguasa yang pendusta, orang miskin yang sombong. Jadi orang tua yang berzina ini Allah katakan di saat nanti di hari kiamat Allah nggak mau berbicara dengan dia, ya, gitu ya. Allah nggak mau berbicara dengan dia. Terus ada lagi penguasa yang berdusta, Allah nggak juga mau berbicara dengan dia, seorang pemimpin. Ya, selanjutnya orang yang miskin yang sombong. Anak-anak kami, selanjutnya apa itu kazab? Kazab itu adalah menuju orang lain berzina, dituduhnya. Sama ini kazab ini dengan fitnah. Jadi memfitnah seseorang tanpa bukti itu termasuk dosa besar. Kenapa? Apabila tidak ada bukti maka itu dianggap fitnah. Orang yang menuduh itu adalah orang yang merdeka, bukan budak, ya. Jadi kalau yang menuduh itu dia nggak budak. Kan kalau zaman sekarang kan nggak ada lagi budak ya. Hati-hati dengan kita menuduh seseorang, ya. Dan orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Berapa saksi? 4. Jadi harus ada 4 orang saksi bila dia menuduh seorang perempuan itu berzina. Makanya itu juga sekarang yang terjadi di lingkungan kita. Orang gampang kali sekarang, "Oi, dia itu sudah berzina." Ya. Anak-anak kami, akibat perbuatan zina dilaknat oleh Allah, ya, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Garis keturunan nasabnya menjadi tidak jelas. Ya. Anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah dan biologisnya. Contoh perbuatan mendekati zina, menjalani pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang tidak berdasarkan pada norma, aturan dan batasan agama. Contohnya apa? Berpacaran, terus berdua-duaan di tempat sepi, melakukan kontak fisik antara dan bukan, terus berciuman dan hal-hal lain yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat, berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Ini di mana ini dilihat seseorang itu berimajinasi tentang aurat dan lawan jenis, yaitu melihat konten. Di mana dilihatnya konten? Tayangan video, film, TV atau media yang dapat merangsang nafsu syahwat, melakukan panggilan video yang mengandung imajinasi seksual. Apa singkatannya kalau anak zaman sekarang? VGS, ya. Membaca artikel buku atau bacaan yang bersumber-sumber lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi, ya. Jadi anak-anak kami untuk menghindari ini, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan memperbanyak ibadah dan memohon perlindungan Allah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua apa lagi? Ya, berarti berbusana syar'i. Yang ketiga, jaga pandangan dengan lawan jenis yang bukan. Ya, yang keempat, Hindari tontonan atau bacaan yang mengandung konten. Iya, yang kelima, Hindari hubungan dekat dengan lawan jenis. ya, yang keenam, Bagi yang sudah maka bersegeralah untuk melakukan
proses pernikahan. Kita bersegeralah untuk melakukan proses pernikahan. Yang keenam. Membangun kesadaran diri bahwa perzinahan adalah kenikmatan yang Iya, betul. Jadi inilah ya dia anak-anak kami. Terus ciri-ciri pergaulan bebas. Perbuatan mengambur-ngamburkan uang. Perbuatan yang dilakukan tanpa memedulikan yang benar dan yang salah menurut agama. Perbuatan huru-hara dengan mabuk-mabukan dan narkoba. Perbuatan yang memperlihatkan aurat antar lawan jenis. Ya, penyebab pergaulan bebas. Apa itu penyebabnya? Pendidikan, agama di lingkungan keluarga yang rendah. dangkalnya keimanan dan keislaman. Terus apa lagi? Keadaan rumah yang tidak stabil. Ya, itulah tadi ya yang Bapak minta pendapat teman apa tadi sama kalian yang di awal. Broken home. Terus apa lagi penyebab pergaulan bebas? Kurang hati-hati dalam memilih teman. Ya, kurang hati-hati dalam memilih teman. Kurang selektif dalam berteman. Salah memilih teman juga menjadi sebuah musibah. Habis itu? Kondisi ekonomi keluarga yang menyebabkan kurangnya Iya, kondisi ekonomi keluarga yang menyebabkan kurangnya perhatian keluarga. Habis itu lingkungan sekitar yang tidak mendukung. Bisa jadi di lingkungan kita tuh banyak LGBT, ada orang yang melakukan selingkuh dan perzinahan. Dampak pergaulan bebas. Ya, tadi sudah kita sampaikan, ya kehamilan tidak diinginkan, prestasi cenderung menurun, munculnya permusuhan dan kriminalitas yang tinggi, penyakit sosial, malas ibadah, mental tidak stabil, terus gaya hidup berpoya-poya, masalah kesehatan secara global dan bertambahnya dosa. Coba Bapak tanya dulu sama anak kami, ada nggak yang tahu penyakit apa yang sering kita dengar sekarang apabila seseorang sering melakukan zina? HIV, satu lagi. Setelah HIV, AIDS, ya, AIDS. Nah, jadi setelah HIV, AIDS itulah sudah dapat di dunia hukumannya, dapat lagi di akhirat, ya. Tekanan batin dan hilangnya masa depan. Cara menghindari pergaulan bebas. Apa itu? Di situ satu. memperkuat pendidikan agama. Dua. Selektif dalam memilih teman. Tiga. Memperkuat hubungan silaturahmi. Antara orang tua dan anak. Empat. Memahami pendidikan seks yang benar. Ya. Lima. Menghindari lingkungan yang kurang baik atau yang tidak. Iya. Enam. Memperluas pengetahuan khususnya dalam bidang keyakinan. Tujuh. Aktif mengikuti kegiatan pengajian atau hobi yang positif. Oke, jadi terima kasih anak-anak kami. Mudah-mudahan inilah yang bisa kita lihat. Hikmah larangan zina sudah sama ya. Oke, terima kasih anak-anak kami. Inilah dulu yang bisa Bapak sampaikan tentang materi, yaitu pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selanjutnya anak-anak kami, dari materi yang kita dapatkan tadi, Bapak minta kalian untuk berdiskusi agar nanti bisa saling memahami seseorang itu melakukan pergaulan bebas dan zina. Ya, boleh dibuat anak-anak kami kelompoknya dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan. Boleh digeser mejanya. Ya, digeser mejanya. Terus bangkunya dirapatkan. Ya, oke. Sambil membuat kelompok, silakan. Iya, rapatkan aja mejanya. Ya, boleh diputar. Ya, silahkan. Zahra. Ya, oke. Iya. Nah. Ya. Oke, sip. Jangan membelakangi Bapak ya. Oke. Bentar, gini nih. Biar bisa masuk kakinya. Tuh, oke. Silahkan. Iya. Oke. Hasil diskusi kita, coba Bapak ini ya, Bapak beri 5 menit kepada kalian untuk membuat pertanyaan nanti kepada kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3. Jadi nanti setelah pemaparan dari setelah Bapak paparkan tadi apa yang sudah Bapak tanyakan ini, maka kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Ya, kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 3. Nah, nanti dijawab ya. Maka nanti kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Mereka akan menjawab. Gitu ya. Oke ya, silahkan. Anak-anak kami, coba kalian tuliskan dulu.
Apa-apa saja yang sudah kalian pahami tadi tentang perbuatan zina dan menjauhi pergaulan bebas. Ayo, kerja dulu, kerja. Kerja kelompok. Iya. Kerja, ambil pulpen, ambil bukunya, silahkan tulis-tulis, coret-coret. Ya. Sebelum itu, Bapak minta dulu kalian menyaksikan video ini. Ya, sebelum itu, nanti setelah mencoret-coret, Bapak minta dulu kalian untuk menyaksikan video ini. Jadi dari hasil video ini nanti, itulah yang kalian diskusikan. Ya, anak-anak kami. Dan itulah nanti hasil video ini yang membuat pertanyaan. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak. Jangan ribut kali kalian. Lebih dari itu, iya, jangan ribut kali. Ntar dulu yang ribut dulu. Oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Adapun pesan mulia yang kedua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan larangan mendekati zina,
terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Oke, anak-anak kami, dari video ini kita ambil kesimpulan. Ya. Nah, nih. Dan lain sebagainya. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, ya. Oke. menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi remaja masjid. Serta yang keenam, memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir, membaca Al-Quran, serta memohon perlindungan dari Allah supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Amin. Mudah-mudahan kita terhindar. Udah, silahkan anak-anak kami. Oke. Untuk kelompok 1, silahkan sudah memahami ini, berarti sudah bisa nanti kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Ya. Kelompok 1 yang menjawab. Setelah itu nanti kelompok 3 bertanya kepada kelompok 2. Kelompok 2 yang menjawab. Setelah itu nanti kelompok 3 bertanya kelompok 1. Kelompok 1 yang menjawab. Oke, silakan kepada anak-anak kami. Oke. Untuk kelompok 1, silakan sudah memahami ini, berarti kelompok 2 buatkan dulu pertanyaan kepada kelompok 1 hasil diskusi kita ini tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Silahkan bertanya, mereka sudah paham apa yang akan, karena sudah kita tonton dan sudah kita paparkan tentang pergaulan bebas dan zina. Inilah hasil diskusi kita. Silakan kepada kelompok 2. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan pengertian zina dalam Islam. Silakan kepada kelompok 1 untuk menjawab. Pengertian zina. Zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terlibat. Zina termasuk dalam dosa besar yang sangat dilarang. Ya, kelompok 2, ada lagi yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Silakan. Saya mau bertanya, apa hukum bagi pelaku zina menurut hukum Islam? Bagaimana dapat terhadap kehidupan pelakunya? Ya, silakan kelompok 2 untuk menjawab. Hukuman bagi pelaku zina. Zina dalam Islam berbeda berdasarkan status perempuan. Bagi yang belum menikah atau yang menghukumkan dihukum sampai sebanyak 100 kali. Bagi yang sudah menikah atau bukan dihukum rajam yaitu dan diberikan. Ya, kelompok 2 ada lagi pertanyaan? Nggak ada lagi? Iya. Masih ada lagi? Oke, silakan. Ada lagi satu lagi katanya. Silakan nanti dijawab ya kelompok 1. Ya, silakan. Ada? Saya mau bertanya, mengapa Islam mengatakan sekarang zina? Sertakan dalil dari Al-Quran dan hadis yang mendukung. Silakan kelompok 1. Dalilnya kan sudah ada tadi tuh. Quran surat. Ya. Kelompok 2, buatkan dulu pertanyaan kepada kelompok 1 hasil diskusi kita ini tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Silahkan bertanya, mereka sudah paham apa yang akan, karena sudah kita tonton dan sudah kita paparkan tentang pergaulan bebas dan zina. Inilah hasil diskusi kita. Silakan kepada kelompok 2. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Coba dibacakan. Dalilnya dalam Al-Quran adalah Dalil Al-Quran yang melarang zina adalah surah Al-Isra ayat 32. Bagaimana kamu mendapatkan zina? Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan selalu dilarang. Udah? Oke. Sekarang silahkan kelompok 3 bertanya kepada kelompok 2. Kelompok 2 yang akan menjawab. Silahkan. Suaranya agak kuat biar terdengar sama kawannya. Saya ingin bertanya, apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh remaja untuk mencegah pergaulan bebas dan zina? Oke, silahkan kelompok 2 untuk menjawab. Yang satu Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Menjaga pergaulan sesuai ajaran Islam, seperti tidak berduaan, ikhtilat dengan lawan jenis tanpa mahram.
Bagaimana kelompok 3 pas? Oke, cocok. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan kepada kelompok 3 untuk bertanya kepada ke kelompok 2. Bagaimana peran keluarga dan lingkungan dalam menjaga remaja dari pengaruh negatif pergaulan bebas? Ya, udah dengar ya kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan agama sejak dini. Orang tua harus mengawasi pergaulan anak-anak mereka, memberikan contoh yang baik, serta membangun komunikasi yang terbuka. Oke, bagaimana kelompok 3? Cocok? Pas. Oke, silakan sekarang kelompok 3 bertanya kepada kelompok 1, silakan bertanya kepada kelompok 3. Kelompok 3 yang menjawab ya. Oke, ada yang dipertanyakan? Kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1 untuk bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana pengaruh media sosial dan teknologi terhadap pergaulan bebas di kalangan remaja saat ini? Ya, silakan kelompok 3 siapa yang menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pengaruh media sosial dan teknologi. Media sosial dan teknologi seringkali digunakan sebagai sarana interaksi sosial yang tidak selalu terkontrol. Hal ini membuat peluang bagi pergaulan bebas seperti komunikasi tanpa batas, pertukaran konten yang tidak senonoh, dan cyberdating. Banyak remaja terpapar konten negatif yang mendorong perilaku pergaulan bebas. Oke, ada lagi pertanyaan kelompok 1? Ya, oke, silakan bertanya kelompok 1. Siapa lagi? Ya, kelompok 3 ada ya pertanyaannya, satu lagi, silakan. Apa strategi yang dapat dilakukan untuk menggunakan teknologi dengan bijak tanpa terjerumus dalam perilaku yang negatif? Ya, silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan kelompok 1. Yang kuat suaranya. Pertanyaan kelompok 1. Silakan. Menggunakan media sosial dan teknologi untuk hal-hal positif seperti pembelajaran, komunikasi yang bermanfaat, dan pengembangan keterampilan. Memasang filter atau pembatas konten di perangkat elektronik untuk mencegah akses ke konten yang berbahaya. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga privasi dan etika dalam berinteraksi di dunia maya. Oke, saya rasa itu dulu ya untuk diskusi kelompok kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajarin ini dapat kita ambil hikmahnya. Sebelum itu, Bapak akan membuatkan dulu kesimpulan dari pembelajaran kita yang pada hari ini. Yaitu, anak-anak kami, kesimpulan yang kita dapat dalam pembelajaran hari ini, yaitu 1. Kenapa Quran surah An-Nur mengandung perintah untuk menghukum pelaku zina? Jadi di dalam Al-Quran kepada pelaku zina sudah ada hukumnya. Yang kedua, perbuatan zina adalah hubungan badan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan. Ya, maka kita harus menghindari pergaulan bebas dan zina. Sudah ada tadi Bapak tampilkan berbagai macam konsep dan ini mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya. Sekarang Bapak bertanya sama kalian, apakah pelajaran ini bermakna untuk kalian? Ya. Sudah paham? Sudah, Pak. Oke, mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak kami, sebelum Bapak tutup mata pelajaran PAI kita pada hari ini, izinkan dulu Bapak untuk kita sama-sama mendengarkan siapa nanti yang Bapak panggil. Berarti Bapak mau mengabsen. Ya. Airo. Hadir, Pak. Zahra. Hadir, Pak. Kaila. Alif. Deca. Hadir, Pak. Mojan. Muhammad Asy. Nabila. Berarti hadir semua ya, Alif? Ada yang absen? Enggak, Pak. Tak ada. Oh ya, Sarahman. Ada lagi yang absen? Oke, Najira. Nah ya, mudah-mudahan semuanya hadir dalam keadaan sehat. Berarti pelajaran kita ini bisa menjadikan kita petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu anak-anak kami, marilah kita tutup dengan membacakan Quran surah Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk itu mari kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan dalam pelajaran yang sama. Oke, Pak Manda.